Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tarbawi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bu Haja Debbie Nabilatul Fauziah LCMA, yang mana beliau mengamanahi kepada mahasiswa semua untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh beliau. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah nikmat atau perkenan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat sareng walafiat. Salawat dan salam ya Allah saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka sadayana di kawasan dina bulan ieu aya keterangan eta sahadana anu nasihat kabar karena ieu aya bulan Saban, maka halang mengenal masuk ke neraka. Begituna di kesempatan orang mengobrol bahwa dina bulan Agustus lebih karena pertengahan disebut Saban, otomatis karena setengah minggu nanti insya Allah memuji Allah maparina karena umur berpanjang bulan lebih karena bulan Ramadan, bulan depan akan berhubungan dengan bulan Saban. Amin ya rabbal alamin. Dina Saban oke bulan Saban dia sakumaha terus di perangkat sadayana eta satahun penuh amal-amal ulang dilaporkeun akan sebagai laksana laporan ka Gusti Allah pangalayan. Begituna ayo ulang sami-sami dina bentuk rukun as-saumiyatu amal saleh sapertos tadi dina tadi siang eta amal soleh harus bisa eta ulang keadaan mencegah karena wabah virus corona, di mana lainnya kemudahan bahkan terus bertambah di Indonesia kasus-kasus virus corona. Lalu lagi angkat bahkan kurang sudah itu salah satunya orang peduli karena lingkungan pasti bakal kita virusnya bakal berkelanjutan mulai sampai itu. Makanya di dilema di kemudahan ayo kompak tadi siang melakukan program disinfektan mendukung sadayana masyarakat kami dina hal di penyemprotan yang terlalu dina konsumsi
Kalau bisa harta, tenaga, pikiran yang berguna, tampil dengan berdoa halus. Mungkin segitu untuk selanjutnya yang akan mengenai ulang mengajar surat Yasin, tapi di balena mengenai yang tadi bulan. Oke, ini entah bulan atas Allah Subhanahu Wa Taala berbahagia. Oh, deh. Minta rezeki halal serta dijauh dari musibah. Tapi khusus tahun ini musibah di sekolah anak ibu minta di maupun husnul khotimah. Jadi mengaji kita mudah-mudahan harus kita mudah-mudahan betul-betul yang udah diharap husnul khotimah. Kita harus ada hukuman. Amin. Ya Allah. Agar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita iman Islam, selalu kita salam kepada kita Nabi dan pada bulannya sahabatnya kita kepada kita selalu umatnya yang mudah-mudahan beriman sedikit menambahkan bahwa di malam sahabat ini Allah memberikan kita berlimpah pahala yang mana hanya dilakukan satu tahun sekali, yang mana para muslim dianjurkan untuk membacakan surat Yasin 3 kali. Surat Yasin yang pertama yang dianjurkan untuk mendapatkan panjang umur di dunia. Terus yang kedua ialah agar dilakukan rezeki dan dari musibah yang menimpa kita jauhan. Terus yang ketiga ialah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mati dari musibah. Karena banyak musibah di muka bumi ini yang melanda kita semua, yaitu virus, yang mana virus ini banyak menyebar di negara. Karena bagaimana dalam Nabi dijelaskan, kalau Rasulullah SAW karena sebelum Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan dua obatnya. Karena sungguhnya dalam yang menimpa musibah pasti ada obatnya. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, baca sedekah dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat terutama nikmat Islam.
Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam amin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, tabi dan tabiatnya, kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan dia memberikan syafaat dia memberikan amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke materi bahwasanya tentang lockdown di wilayah yang telah tertentu. Sebagaimana hadis Nabi telah dijelaskan, ada sana Hafsun bin Umar, ada sana Subah qala ahbani Habibuni Habib qala sami'tu Ibrahim bin Sa'di qala sami'tu Utsman bin Zaid yuhadisu Sa'adan an Nabi sallallahu alaihi wasallam ida sami'tum bitaqun bi ardo fala tadkhuluha wa ida waqa'a bi ardo wa antum biha fala tadruju minha rawahu Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar, menceritakan kepada kami Subah yang berkata, mengabarkan kepadaku Habib bin Abi Habib yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kamu memasukinya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkanlah tempat itu. Nah, dari maksud hadis tersebut ialah bila mana kita ada suatu wabah gitu ya, janganlah kita memasuki wilayah tersebut, haruslah berdiam saja gitu. Iya. Bila mana kita turuti aja gitu perintah-perintah yang ini gitu, pemerintah yang telah melakukan lockdown gitu, intinya seperti itu. Nah, dari hadis tersebut dapat saya simpulkan dalam pendidikan ialah bahwa hadis tersebut mengingatkan kepada kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu gitu, walaupun di tempat mana saja kita harus sungguh-sungguh gitu untuk melaksanakan pendidikan gitu. Meskipun kita sekarang ini kan tentang apa sih namanya teh virus corona kan ya kan, seperti itu ya. Kita kan pendidikan kan di rumah saja gitu kan ya, kita harus standby aja gitu, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya di Nasihatul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hiji cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari hadis kemarin ya, bahwasanya kan kemarin itu menjelaskan tentang lockdown. Apa sih lockdown itu? Ada yang tahu? Enggak. Lockdown itu cicing di rumah gitu, berdiam di rumah intinya begitu. Sekarang itu tentang karantina orang yang sedang sakit atau gering cenah cekolot baheula mah. Yaitu hadis Nabi yang berbunyi qala Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ridul mumrid ala musahhih rawahul Bukhari, yang artinya ialah Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, janganlah kalian mencampur baurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bila mana kita terkena wabah gitu, musibah atau virus, kita harus karantina diri di rumah gitu, diam gitu, sendiri aja gitu. Jangan mencampur baurkan dengan orang yang sehat gitu. Bila mana tercampur akan terkena gitu dampaknya gitu. Menyebar gitu ya? Iya benar ya. Gitu, seperti itu. Nah, jadi bila mana kita sakit itu harus berdiam diri gitu kan ya. Nah, yang dapat saya ambil dari pendidikannya ialah bila mana kita sakit
berserah dirilah kepada Allah dengan berdoa, ikhtiar, zikir dan sebagainya gitu, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang hadis tersebut gitu. Silakan Bang ini. Bang Junaid. Gak ada. Gak ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit lagi kan gitu. Kemarin kan menjelaskan hadis tentang karantina orang yang sakit. Nah, sekarang itu gimana sih bila mana penyakitnya itu menular gitu? Apakah kita harus mengikhlaskan diri? Apa kita pasrah aja gitu ke kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi pun dijelaskan, hadasani Abdullah ibni Muhammad, hadasana Hisham ibni Yusuf, ahbarni Muammar anir Jahari an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala sofra wala hammah, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa itu ialah penyakit menular, dan tidak ada safwar yaitu kesialan di bulan Safar, dan tidak juga hamah burung hantu. Nah, dari hadis tersebut ialah bila mana kita terserang penyakit, kita harus mempasrahkan diri gitu pada Sang Pencipta gitu, Allah Subhanahu wa taala gitu. Bila mana kita sakit harus sabar gitu. Jangan burung busuh gitu. Jangan tergesa-gesa gitu. Nah, yang dapat diambil dari pendidikannya ialah bila mana kita sakit harus sabar, dan bila mana kita terkena penyakit pun kita harus berserah diri gitu pada Allah, dan kemarin juga harus berdoa gitu kan ya, dengan kesabaran, ikhlas, dan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu dari saya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan para bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Ada yang ditanyakan? Cukup tidak. Kalau cukup sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajatna dari izzal fikri li'arba bil hijab, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki. Langsung aja gitu kan. Kemarin kita telah menjelaskan tentang hadis lockdown, terus tentang wabah dan sebagainya. Nah, berikutnya ialah hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin gitu. Nah, bila mana kita terkena musibah, wabah, kita harus syukuri, nikmati, dan jalani. Jangan selalu diambil pikiran gitu. Karena sebagaimana hadis Nabi pun dijelaskan, hadasana Ishaq ahbarna Habanu hadasa Daud ibni Abi Qurrati hadasana Abdillah ibni Abi
Baridatu an Yahya bin Ya'mir anil Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal ahbartahu annaha sa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ta'un fa'ahbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana adaban yab'atullahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatal mu'minina falaysa min aldi wa'u ta'un payam maktufi baldihi sabiran ya'lamu annahu ayyusibahu illa ma katabahu lahu in kana lahu mithlu ajri syahidan rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habba, menceritakan kepada kami Daud bin Abdi al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya ibni Yamar dari Aisyah istri Nabi SAW memberitahukan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun, yaitu wabah penyakit. Lalu Nabi SAW memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan kesabaran. Bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sudah jelas bahwasanya bila mana kita tertimpa penyakit, musibah atau suatu wabah gitu, kita harus sabar gitu. Karena bagi orang-orang mukmin itu kalau kita ketimpa penyakit itu seperti kan mati syahid. Jadi dijelaskan tentang hadis tadi gitu kan ya. Nah, bila mana kita mempunyai kesabaran, maka Allah pun akan memberikan kesehatan bagi kita gitu, bagi orang-orang mukmin gitu. Nah, dari hadis tersebut dalam pendidikannya ialah diriwayatkan ada hikayat seperti kan apa ya? Bila mana kita bersungguh-sungguh maka akan jadilah manjada wajada gitu kan ya. Nah, mungkin dari hadis tersebut dapat saya jelaskan seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan para bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, molor wae, set deh. silahkan nak. Mau nanya? Saya Ya silahkan. itu gimana ya? Salam dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya orang yang menolak jenazah yang akan dimakamkan Iya, terus? karena jenazah tersebut terjangkit virus gitu? Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi selain jenazah yang dimakamkan terus menolak gitu kan masyarakat. Karena jenazah tersebut Iya. membawa virus corona, Oh. terjangkit virus corona. Nah, baik langsung dijawab. Mungkin dari saya bahwasanya orang yang terjangkit corona itu bila mana menolak itu masyarakat tersebut, maka dosalah masyarakat tersebut gitu. Karena kan sudah dijelaskan tadi bahwasanya terkena musibah kita harus mengikhlaskan gitu. Nah, gimana gitu kalau orang tersebut menolak gitu kan jadi berdosa orang tersebut gitu. Nah, kalau orang tersebut tidak ada yang mau menguburkan di negara tersebut, negara lembur tersebut itu cara Sundanya mah gitu ya. Nah, kita harus mencari lagi gitu tempat yang layak bagi dia gitu. Seperti kan di tempat-tempat yang sakit lagi gitu. Seperti itu sih. Mungkin dari bapak-bapak ada yang pendapat lain gitu. Silahkan. Tidak ada. Cukup Sekian. mungkin cukup sekian dari saya. Dinas Siratal Mustaqim mulum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang indah ini meskipun hanya beberapa orang yang hadir
insya Allah tetap istiqomah dalam menjalankan aktivitas. Amin. Sebelumnya kita kan sudah menjelaskan tentang hadis-hadis yang tentang wabah dan sebagainya gitu kan. Nah, berikutnya, apakah orang yang terkena wabah itu termasuk mati syahid apa enggak sih? Nah, kita jelaskan tentang hadis berikut ini. Sebagaimana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ada sana Zakhairu di Harbin, ada sana Zairun an Suhila an Abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'du ashhad fikum qala ya Rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun qala anta syahada ummati idal laqalilun qalu faman hum ya Rasulullah qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi ta'un fa huwa syahid wa man mata fi batni fa huwa syahid wa ariqu syahid rawahu Muslim. Yang artinya menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang, itulah yang mati syahid. Ya Rasulullah SAW merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa taun atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut pun juga syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Nah, dari hadis tersebut dalam pendidikan dijelaskan bahwa sekarang itu kan sudah tidak ada gitu kan orang yang berperang gitu dalam menjalankan peperangan gitu. Nah, bagaimana sih orang yang mati syahid itu? Nah, kita itu dalam bukan hanya dalam berperang saja gitu orang yang syahid itu, tapi menuntut ilmu pun itu sudah termasuk kepada orang-orang yang syahid gitu, orang yang mati syahid. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kemarin kita sudah menjelaskan tentang hadis Nabi yang menceritakan tentang orang yang mati syahid di medan perang. Nah, apakah orang yang terkena musibah atau wabah itu termasuk syahid? Sudah jelaskan kemarin itu orang yang terkena taun atau wabah itu orang yang mati syahid gitu. Sebagaimana dalam hadis sekarang itu dijelaskan bahwasanya hadasana Hamid Umar Al-Bakrawi, hadasana Abdul Wahid yakni Abi Ziyad, hadasana Asim an Hafsah baitis Sayyidina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amroh qalat bi ta'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nasyahada li kulli muslim rawahu Muslim. Yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bakrawi, yang menceritakan kepada kami Abu Wahid bin Zaid, menceritakan kepada kami Asim bin Hafsah bin Siri, ia berkata Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amr meninggalkan karena apa? Aku berkata karena taun. Lalu Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari taun ini ialah terkena wabahnya itu orang muslim ya, gitu. Orang yang Islam gitu. Nah, bila mana
terkena musibah wabah, orang tersebut termasuk orang yang syahid gitu. Dari pendidikan saya ambil ialah bahwasanya orang yang sakit itu harus bersabar gitu tentang musibah-musibah yang dia hadapi gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.